Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto. Saya mahasiswa dari Universitas Mercubuana Menteng dengan NIM 432171205157. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ariantono selaku dosen auditing 1, yaitu untuk forum yang 13. Pertanyaannya yaitu, coba saya ceritakan hal yang saya ketahui tentang trial balance, yang kedua yang kedua top schedule, yang ketiga sporting schedule, dan apa hubungannya dari ketiga tersebut. Yaitu untuk working trial balance adalah suatu daftar yang berisi saldo-saldo akun buku besar pada akhir tahun sebelumnya. Kolom-kolom untuk adjustment dan pengolahan kembali yang disusunkan oleh auditor, serta saldo-saldo setelah koreksi auditor yang akan tampak laporan keuangan auditor atau disebut dengan audit financial statement. Yang kedua yaitu top schedule adalah kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam daftar pendukung untuk rekening-rekening yang berhubungan. Selanjutnya yaitu yang dilakukan cash count, yaitu perhitungan fisik uang kas. Yang ketiga sporting schedule, yaitu merupakan kertas yang digunakan untuk memverifikasi dan menganalisa terhadap unsur-unsur yang tercantum dalam laporan keuangan klien untuk mendukung dan menguatkan informasi keuangan dan operasionalnya. Hubungan dari ketiga tersebut yaitu isi kertas kerja meliputi semua informasi yang dikumpulkan dan dibuat oleh auditor dalam auditnya. Dalam proses auditnya, auditor bertujuan untuk menghasilkan sebuah laporan auditan. Adapun tahap-tahap penyusunan laporan keuangan auditan yaitu yang pertama pengumpulan bukti dengan cara pembuatan atau pengumpulan schedule pendukung atau yang disebut supporting schedule. Yang kedua, peringkasan informasi yang terdapat dalam schedule pendukung ke dalam schedule utama dan ringkasan jurnal adjustment tersebut. Yang ketiga, peringkasan informasi yang tercantum dalam schedule utama dan ringkasan jurnal adjustment ke dalam working trial balance. Yang keempat yaitu penyusunan laporan keuangan auditan. Untuk pertanyaan yang kedua, ceritakan tentang permanent file dan bedanya dengan current file, serta kedua hal tersebut kenapa perlu dipisahkan. Yaitu untuk permanent file ini berisi informasi penting berkesinambungan bagi suatu penugasan, pemeriksaan, dan dimaksud untuk menyimpan sebuah data historis atau data berkesinambungan sebagai sumber informasi yang penting untuk pelaksanaan audit dari tahun ke tahun. Untuk diambil contohnya yaitu akta pendirian perusahaan, yang kedua informasi bisnis dan jenis usaha klien, yang ketiga perjanjian pinjaman dan kontrak jangka panjang, dan lainnya. Untuk current file ini berisi kertas-kertas kerja yang dapat digunakan selama pemeriksaan tahun berjalan. Misalnya yaitu draft laporan auditor, terus laporan keuangan perusahaan, lalu laporan audit final, lalu manajemen letter, terus lalu surat representasi klien, yang selanjutnya review points, lalu kertas kerja perencanaan audit, dan selanjutnya kertas kerja pengujian substantif seperti working balance sheet. Yang selanjutnya working profit and loss,
Yang selanjutnya ayat jurnal koreksian auditor dan audit program dan kertas kerja lainnya yang berkaitan dengan audit berjalan. Dengan audit tahun berjalan. Yang pertanyaan ketiga yaitu ambillah contoh dari kasus tugas besar saya dan tunjukkan bagaimana cara saya membuat kertas kerja untuk membuktikan bahwa seluruh saldo bank yang ada di neraca memang benar ada dan nilainya memang tepat. Yaitu kertas kerja atau neraca lajur atau disebut dengan worksheet merupakan suatu daftar berlajur atau berkolom yang dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah dan memperlancar penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar. Kertas kerja ini berisi data yang berguna untuk menyusun laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Kertas kerja ini tidak termasuk dalam dokumen akuntansi yang wajib dibuat. Kertas kerja yang biasanya digunakan untuk latihan yaitu kertas kerja bentuk 10 kolom. Yang pertama yaitu kolom neraca saldo. Kolom neraca saldo ini diisi dengan data yang diambil dari neraca saldo yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, kolom penyesuaian. Kolom penyesuaian ini diisi dengan data penyesuaian yang diambil dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, kolom neraca saldo. Kolom neraca saldo ini nilai-nilai akun neraca saldo diperoleh dari neraca saldo yang telah disesuaikan dengan data dari jurnal penyesuaian. Yang keempat, kolom laba rugi. Kolom laba rugi ini digunakan untuk menampung seluruh akun nominal dari neraca saldo yang disesuaikan. Pada baris terakhir dari kolom laba rugi ini dilakukan perhitungan saldo laba atau saldo rugi. Dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, ketentuan ini jika sisi debit lebih besar daripada si kredit, perusahaan memperoleh laba rugi. Saldo rugi dalam kolom laba atau rugi diletakkan pada sisi kredit. Yang kedua, jika sisi kredit lebih besar daripada si debit, perusahaan memperoleh laba. Saldo dalam laba rugi ini diletakkan pada sisi debit. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu kolom neraca. Digunakan untuk menampung seluruh akun real dari kolom neraca saldo yang disesuaikan. Sejajar dengan baris saldo laba rugi, pada kolom neraca akan diletakkan hal-hal yang diletakkan yaitu yang pertama saldo laba pada sisi kredit, yang kedua saldo rugi pada sisi debit. Yang pertanyaan selanjutnya yaitu ceritakan dan tunjukkan bagaimana cara saya membuat kertas kerja untuk membuktikan bahwa Anda sudah menentukan nilai materialitas dengan wajar. Kecakapan teknis dan keahlian profesional seorang auditor ini independen tercermin pada kertas kerja yang dibuatnya. Seorang auditor yang kompeten harus menghasilkan kertas kerja yang benar-benar bermanfaat karena bertanggung jawab menentukan apakah laporan keuangan salah saji secara material. Auditor harus berdasarkan temuan salah saji yang material menyampaikan hal itu kepada klien sehingga bisa dilakukan tindakan koreksi. Jika klien menolak mengoreksi laporan keuangan itu, yang harus auditor lakukan yaitu harus mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar, tergantung pada seberapa material salah saji tersebut. Agar dapat melakukan penentuan semacam itu, auditor bergantung pada pengetahuan yang mendalam mengenai penerapan konsep materialitas.
Jika definisi FASB ini dibaca dengan cermat, akan terungkap kesulitan yang dihadapi auditor dalam menerapkan konsep materialitas dalam prakteknya. Meskipun definisi tersebut menekan pada pemakaian yang bijaksana, yang mengandalkan laporan keuangan untuk membuat keputusan, auditor harus memiliki pengetahuan mengenai siapa saja pemakaian laporan keuangan klien serta keputusan yang akan dibuat. Baik, terima kasih. Berikut yang dapat saya sampaikan. Jika kurang lebih kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.